ada. Bentar. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kangkung, segone panas, lawuhe daging semur. Sambel terasi dipangan anduk pinggir lawang. Cangkrukan rebung ketamun Dewan Kesenian Jawa Timur. Muga-muga iso dadi dalan kolaborasi lan pemberdayaan pelaku seni Dek Jombang. Dulur cangkrukan rebung sedaya, ngapunten nggih, saya nanti maturnya pakai bahasa gaduh-gaduh. Cak Krisman, Cak Luhur. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa dari Dewan Kesenian Jawa Timur. Ada Pak Sekjen, Pak Krisman Hadi, ada anggota Presidium, Cak Luhur, Kang Gayu, Kayungga, mohon maaf Luhur Kayungga. Di cangkrukan rebung niki wonten pakem. Gelem dijawab, gak gelem Bu, biasanya kudu dijawab. Nah, itu. Jadi meksa, gitu ya meksa. Nah, alhamdulillah malam ini setelah hujan yang sangat dinanti untuk selesai, kita bisa melakukan cangkrukan malam hari ini. Ada beberapa isu yang harus kita konfirmasi ke Cak Hadi dan Cak Luhur terkait dengan apa yang menjadi visi-misi Dewan Kesenian Jawa Timur dan apa yang harus menjadi tanggung jawab teman-teman kesenian di daerah. Yang pertama, yang paling seksi itu mungkin terkait dengan undang-undang pemajuan kebudayaan, tapi turunannya di Perda tentang seni budaya. Nah, mungkin bisa dimulai dulu, monggo Cak Luhur atau Cak Krisman yang akan memulai untuk menghentikan terkait dengan ini. Wah, untuk krimis nih, Pak, betul ya Pak. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu dumadilan. Amin. Aku sih. Ini monggo. Ya, jadi matur nuwun iki dikasih diundang oleh dulur-dulur Rempung ini terkait soal isu pemajuan kebudayaan peserta nanti akan dirangkum itu peraturan turunannya Perda tentang itu yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan. Jadi memang beberapa saat yang lalu memang Dewan Kesenian Jawa Timur memang sempat bikin FCG, fokus grup diskusi. Yo, saya orang kalau orang nggak kalau tulisannya no smoking nggak ada. Free smoking. Atau lu karena penting, ini rokok itu penting. Rokok adalah kunci. Jadi perkara saya cerita taruh Pak Victor atau Om Bodi, tahu apa ya? Iya. Bacanya gaduh-gaduh ya. Iya, gaduh-gaduh. Ceritanya atau Om Bodi baru pada segmentasi yang lebih spesifik. Jadi kaitan dengan undang-undang pemajuan kebudayaan itu. Kaitannya kan begini, saya melihat bahwa undang-undang pemajuan kebudayaan itu diundangkan pada bulan April tahun 2017, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Oke, April. Jadi inisiasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sejak tahun 1982. Jadi butuh proses 35 tahun, butuh proses perdebatan yang panjang, bahkan saling silang sengketa perdebatan soal undang-undang pemajuan kebudayaan itu juga tidak ringan. Sebab memang kalau kita melihat terminologi kebudayaan itu kan rumah besar ya, rumah besar. Kebudayaan itu kan menyangkut bangunan politik, bangunan infrastruktur ekonomi, birokrasi, pendidikan, tata hukum, dan semua yang berkaitan dengan kelihatan rakyat apapun itu di dalam bangunan infrastruktur kehidupan rakyat secara keseluruhan. Sebab tataran berikutnya kebudayaan itu kan peradaban, sehingga itu tema sentral. Nah, ketika setahun sebelum undang-undang pemajuan kebudayaan itu diketok,
saya sudah sempat baca tentang RUU-nya waktu itu, dan yang ternyata setelah diketok juga isinya tidak jauh-jauh amat dengan RUU-nya gitu. Waktu itu saya dengan beberapa teman di Jakarta sempat mengkritisi ya, tentang RUU Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, terutama pada 10 objek pemajuan kebudayaan yang sekarang dicantumkan di dalam pasal 5 Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Jadi di dalam Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu 10 objek pemajuan kebudayaan itu apa tradisi lisan, adat istiadat, bahasa, permainan tradisional, terus ritus dan sebagainya itu ya. Cuman 10 objek pemajuan kebudayaan. Waktu itu kita mengkritisi, kalau objek pemajuan kebudayaan itu nggak 10 loh, berarti pendidikan, sistem ekonomi, tata hukum, birokrasi itu tidak termasuk objek pemajuan kebudayaan loh. Padahal itu kan juga salah satu elemen kebudayaan. Nah, kemudian ketika itu disempitkan menjadi hanya 10 objek pemajuan kebudayaan, maka kita melihat bahwa sebenarnya spiritnya itu adalah pelestarian. Waktu itu kita memberi masukan begitu, spiritnya itu adalah pelestarian seni budaya dan tradisi. Nah, itu waktu itu kita kasih masukan begitu. Apa tidak lebih baik undang-undang yang akan dilahirkan itu adalah bernama Undang-Undang Pelestarian Seni Budaya dan Tradisi? Karena objek pemajuan budayanya cuma ada 10. Nah, waktu itu memberikan masukan begitu. So, ada problem kalau sekarang misalnya kita ngomong secara semantik, secara terminologi, secara nalar, 10 objek pemajuan kebudayaan. Misalnya permainan tradisional, menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan. Permainan tradisional termasuk engkle, kopak sotor, pati lele, penting, misalnya gitu ya. Yang sekarang sudah hampir punah kan? Iya. Sudah hampir punah. Nah, kalau ini dijadikan objek pemajuan kebudayaan, maksudnya permainan tradisional ini akan dimajukan seperti apa? Apakah bentik, pati lili, kopak sodor itu akan dimainkan di mall, di plaza, ataukah menjadi pelajaran ekstrakurikuler di sekolah-sekolah? Ya, kan tidak begitu. Jadi sebenarnya spiritnya adalah pelestarian, supaya permainan tradisional itu tidak punah. Terus kayak misalnya ritus itu misalnya di kampung-kampung tertentu, misalnya ada sedekah bumi, ada merawat mata air kayak gitu ya. Ada ritus misalnya ritus kalau misalnya biar nang Ciliangkung nang desa-desa itu pada malam-malam tertentu itu ono ritual nutuk tempe itu supaya anaknya kan dicolong ngombe gombel gitu kan, colong ketruku gitu ya. Nah, kalau kemudian ritus itu jadi salah satu objek pemajuan kebudayaan, mau dimajukan seperti apa? Apakah ritus itu akan dimainkan di mall-mall, di kampus-kampus? Apakah itu kemudian dijadikan di mata pelajaran ekstrakurikuler kan? Secara nalar kan tidak begitu. Padahal semangatnya kan pelestarian. Jadi waktu itu kita memberikan masukan begitu, tapi ternyata ya sudah, ternyata tetap dijadikan namanya jadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ya sudah, karena itu sudah menjadi keputusan negara, karena itu sudah menjadi undang-undang, maka kami sebagai Dewan Kesenian juga, kita ini kan organ negara non struktural ya. Dewan Kesenian itu kan juga lembaga negara non struktural, maka juga mesti seturut dengan apa yang sudah negara bikin, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan 10 objek pemajuan budaya itu. Nah, tapi kalau boleh kami memberikan masukan, kalau boleh kepada kawan-kawan Dewan Kesenian kota kabupaten, terutama yang Jombang ini, mudah-mudahan juga misalnya didengar oleh legislatif atau eksekutifnya, supaya terminologi yang terlalu luas di dalam pemajuan kebudayaan itu tidak kemudian diperluas lagi, kekamban, supaya kalau toh kemudian yang hendak dilestarikan ini adalah seni budaya dan tradisi, maka sebaiknya segmented, dibatasi. Betul. Di dalam fokus grup diskusi kemarin begitu, supaya nanti paling tidak tiap kota-kota kabupaten di Jawa Timur itu paling tidak sudah ada mulai pikiran untuk membuat raperda tentang penyelenggaraan seni tradisi atau apapun lah namanya, supaya itu benar-benar lebih fokus.
Sebab kalau kemudian nama perdanya itu adalah Perda Pemajuan Kebudayaan, kekamban, Iya. kekamban dan secara terminologi juga susah ketika mau dijabarkan. Oke. Mau memajukan kebudayaan di bidang itu seperti apa? Belum lagi bahasa. Di Indonesia ini kita punya lebih dari 700 bahasa daerah. Lah kalau bahasa daerah itu menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan, mau dimajukan seperti apa? Oh, bahasa Madura itu hanya dipakai oleh orang Madura di beberapa wilayah di Jawa Timur dan Pulau Madura akan dinasionalkan misalnya. Apakah bahasa Mandar itu yang dipakai tertentu di daerah Sulawesi itu akan lebih diperluas penggunaannya? Nah, itu kan bisa bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda yang sudah berikrar dengan bahasa Indonesia. Saya pikir akan ada problem kalau kemudian nanti inisiasi dari proses lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kemudian melahirkan perda-perda tentang pemajuan kebudayaan. Jadi saya pikir supaya kawan-kawan lebih segmented. Saya pikir pengantar itu kan nanti biar Mas Luhut cerita tentang reorganisasi 3JT, bagaimana kita mengakomodir kawan-kawan dewan pimpinan kota kabupaten. Nah, baru nanti saya akan cerita lebih detail perkara posisi Dewan Kesenian ataupun komunitas-komunitas kesenian seperti Rebo dan sebagainya. Bagaimana mengantisipasi sesuai dengan semangat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Saya kira itu dulu ya. Artinya kalau ini belum kesimpulan, artinya Dewan Kesenian Jawa Timur tetap concern kepada teman-teman di daerah untuk memperjuangkan lahirnya perda-perda yang terkait dengan penyelenggaraan kesenian gitu ya, agar lebih segmented dan operasional gitu ya. Saya kira begitu. Saya kira begitu. Bahwa salah satu pemangku kepentingan pemajuan kebudayaan itu adalah Dewan Kesenian Daerah atau Dewan Kebudayaan Daerah. Nah, itu menimbulkan masalah baru loh. Jadi Dewan Kesenian kan yang sudah ada. Nah, berarti ini bisa dibikin lembaga baru yang bernama Dewan Kebudayaan. Nah, saya kira kawan-kawan para pegiat seni hati-hati menyikapinya. Karena semangat spirit Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu juga punya dua sisi ambigu. Ya. Satu sisi tidak melestarikan, punya spirit juga melestarikan dan mendorong perkara-perkara pelestarian seni budaya dan tapi di sisi yang lain bisa memicu ketegangan antara komunitas-komunitas yang bernama Dewan Kesenian yang kemudian ada peluang untuk bikin lagi Dewan Kebudayaan. Saya pikir harus disikapi dengan hati-hati. Oke, sebelum kita lanjut, Deputi Mas Produser mau digeser apa di sini aja? Sini aja. Oke, nggak apa-apa. Cak Luhut, Bulitannya di Banten. Menyambung apa yang disampaikan Cak Krisman terkait dengan situasi Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan. Apakah Dewan Kesenian Jawa Timur ini juga punya rasan-rasan, artinya rasa-rasan perdebatan antara apakah perlu sih kita membuat dewan baru selain Dewan Kesenian ini, sebut saja kita Dewan Kebudayaan itu. Kalau Dewan Kesenian Jawa Timur itu saya kira ini masih pro. Aku harus ngomong soal kebudayaan. Ya, mungkin gini ya. Saya kira saya juga pemikiran juga ya tentang bagaimana tentang kemajuan kebudayaan. Saya kira di Indonesia itu memang dari satu wilayah yang secara geografis dan dari segala macamnya itu memang banyak melahirkan satu kultur dan budaya-budaya dari beragam yang sangat luar biasa ya beragamnya. Nah tapi kenapa satu kekuatan kebudayaan yang kita miliki itu baru sekarang kita pikirkan dan harus kita undang-undangkan gitu. Nah itu jadi satu catatan penting gitu. Nah di dalam catatan kebudayaan yang kita undang-undangkan itu memang arah-arah
masuknya ke persoalan kesenian dan tradisi kan, Iya. untuk pelestarian. Nah, saya kira juga sejauh mana kesenian-kesenian itu diakomodir dan itu dieksplorasi untuk menjadikan satu pengembangannya, nanti kan di yang lalu-lalu itu banyak persoalan-persoalan, bagaimana persoalan pelestarian dan semuanya itu jadi semuanya berorientasi secara ekonomis ya. Iya. Semua menjadi satu komoditas pariwisata. Iya. Nah, itu menjadi dikerdilkan semacam itu. Nah, kebudayaan dalam pengertian yang tadi itu ini menjadi sangat menjadi sangat sempit gitu. Nah, kita ini sudah mempersempit dari satu dari campur tangan pemerintah itu sendiri gitu. Intervensi. Ya, intervensi. Nah, misalkan banyak satu upacara-upacara ritual juga yang kita miliki. Nah, sejauh mana itu harus kita lestarikan juga, karena memang dari banyak sisi yang lain itu menjadi satu pertentangan, kaitan dengan agama barangkali itu. Nah, ini kan jadi satu hal-hal yang memang ambigu ya. Di sisi lain ini harus dilestarikan, di sisi lain juga ini banyak pertentangan dari satu norma-norma yang lain. Nah, makanya saya kira persoalan kebudayaan atau mungkin kesenian atau tradisi itu memang sudah dari awal sudah mulai meredup dan bisa mati dengan sendirinya. Mati itu ya. Iya. Nah, makanya persoalan itu kemajuannya juga menjadi pertanyaan gitu. Kemajuannya pada sisi apa? Gitu. Pengembangan itu pada sisi apa? Nah, sementara kita ini sudah ini satu hal yang cukup amburadul ya di dalam satu perkembangan tentang arus kebudayaan yang lain yang di sini. Nah, di sisi lain kita harus sangat terbuka pada arus kebudayaan global begitu. Sebagai manusia penduduk dunia kita harus menerima begitu. Tapi pada sisi yang lain kita juga masih harus menguri-nguri kebudayaan tradisi yang kita miliki sebagai bentuk nasionalisme. Nah, apakah nasionalisme itu juga masih relevan untuk kita lakukan pada saat ini? Nah, ini kan menjadi satu persoalan-persoalan yang saya kira satu proses lagi akumulasi yang cukup besar juga, cukup panjang. Saya kira di pembicaraan awal tadi saya pengen lihatnya seperti ini. Kalau terkait dengan tadi tentang posisi Dewan Kesenian Jawa Timur, nah, saya kira posisi Dewan Kesenian Jawa Timur memang sebagai satu mitra pemerintah provinsi untuk melakukan satu pemetaan, pengembangan. Nah, memang banyak satu catatan evaluasi dari periode sebelumnya. Nah, saya kira ini terus melakukan proses. Nah, harapannya cukup besar juga ya. Artinya kita bisa benar-benar melakukan satu kerjasama atau koordinasi bagaimana Dewan Kesenian Kabupaten Kota itu bisa menjadi satu stakeholder untuk sama-sama membangun satu kemajuan bersama di dalam kesenian perhelatan kesenian di Jawa Timur. Oleh karenanya di dalam kepengurusan kali ini itu menjadi satu proses bagaimana kita juga sangat terbuka untuk melakukan cakupan karena Jawa Timur ini mencakup kota yang cukup banyak, 38 kabupaten kota. Nah, saya kira di dalam kepengurusan ini kalau di awal itu mulai pembentukan berdirinya DKJT sampai sebelumnya ada kepemimpinan tunggal. Nah, sekarang bentuknya presidium, ada 7 orang ketua di situ. Nah, itu dari banyak kota sebarannya begitu.
dari Jember, dari Malang, dari Batu, dari Ponorogo, dari Sidoarjo, dari Surabaya. Nah gitu. Nah itu satu proses-proses atau satu cita-cita bagaimana kita melakukan pemerataan atau keterjangkauan semacam itu. Nah saya kira ini yang harus lebih kita cermati untuk kita kembangkan lagi bagaimana ini satu upaya-upaya bagaimana kita tetap membangun satu sinergitas dengan Dewan Kesenian masing-masing kabupaten kota maupun kelompok-kelompok. Nah, ya seperti misalkan kita dulu pernah juga bercita-cita ya bagaimana Dewan Kesenian Jawa Timur itu juga bisa membantu Dewan Kesenian Kabupaten Kota secara anggaran begitu. Nah tapi itu ada kaitan-kaitan dengan aturan-aturan yang begitu ya. Nah ini yang menjadi satu hal-hal yang memang kita terus melakukan evaluasi pembenahan bagaimana antara obsesi, cita-cita dan aturan-aturan dan ya artinya kita harus benar-benar melakukan satu pemaksimalan di dalam keterbatasan itu. Artinya proses penataan organisasi di KJT yang akhirnya menjadi seperti sekarang ini bagian dari respon pada tantangan perubahan kebutuhan masyarakat seni di Jawa Timur, Mas. Iya. Oke, sepertinya kita masih bisa lanjut karena hujannya nggak jadi turun ya. Tadi Pak Produser ngersake pindah ke studio, cuman di sini saja. Kalau terus rantoko. Cak, mungkin nanti Cak Iris Menadi atau Cak Luhur yang akan merespon terkait dengan ini. Saya itu kan risetnya masih belum banyak terkait dengan Dewan Kesenian karena perintah dari Pak Produser juga baru 2-3 hari terakhir ini. Terkait dengan isu dari hasil raker kalau nggak salah nih, yang kemarin dilaksanakan. Rapat kerja atau musda. Setelah musda kan sudah ada rapat kerja itu ya. Nah, rapat kerja itu kan kalau tidak salah ada beberapa hal-hal yang direspon secara kreatif oleh teman-teman dari kesenian, termasuk misalnya wacana bahwa Dewan Kesenian itu bukan sebuah event organizer gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman pelaku seni atau teman-teman Dewan Kesenian daerah pengen ngerti sebenarnya tugas tanggung jawab peran Dewan Kesenian Jawa Timur selain tadi mendorong lahirnya peraturan-peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesenian, apa Pak yang ingin dikerjakan oleh Dewan Kesenian Jawa Timur 5 tahun ke depan kan gitu? Ya, saya kira itu luweh ditekannya lebih pada kaitan filosofis kelembagaan. Kaitan dengan filosofis kelembagaan. Dan kalau secara kelembagaan kan kalau dinas pariwisata itu output yang diharapkan itu adalah perkara devisa. Seperti wisata, wisata. Ya, betul. Nah, kalau Dewan Kesenian itu outputnya tidak berkaitan dengan devisa. Nah, makanya Dewan Kesenian itu benar-benar sinkron dengan filosofi yang cita-cita luhur di dalam Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Esensinya lebih pada pelestarian, lebih pada mendorong ada inovasi baru dari yang tradisi sampai yang kontemporer sampai yang dimodifikasi sampai yang modern. Jadi seni itu kan tidak hanya tradisi saja, ya ada seni modern, ada seni kontemporer, ada seni futuristik, sekarang ada seni digital dan sebagainya. Saya kira itu bahwa filosofi Dewan Kesenian itu lebih pada perkara dari Bung Karno nation dan karakter diri. Lebih pada nation dan karakter diri. Lebih kesenian itu karena di dalam pasal 9 ayat 3 huruf C disebutkan bahwa pemangku kepentingan kemajuan kebudayaan adalah Dewan Kesenian Daerah atau Dewan Kebudayaan. Kemudian ingin beramai-ramai ikut nyambung bikin Dewan Kebudayaan, saya kira itu menurut saya kurang tepat. Karena begini, Dewan Kesenian itu kan organ negara non struktural, sedangkan organ negara yang struktural itu sudah ada di sudah ada direktorat jenderal kebudayaan, itu begitu. Jadi
saya kira Dewan Kesenian itu kawan-kawan tidak perlu bersaing sebagai lembaga negara non struktural, tidak perlulah bersaing dengan lembaga negara struktural. Jadi ada segmentasi pekerjaan masing-masing. Berbagi peran. Betul, berbagi peran. Saya kira begitu. Oke. Berikut Mas. Campur. Ya, Bu. Ya apa? Namun, tidak tak kene. Wah, iki udan dipindah ya? Bisa. Pindah. Oke. Cak Luhur, Cak Krisman, untuk sementara kita move dulu ke studio karena ini hujan. Kita stop dulu. Pertanyaan berikutnya masih ada 64 pertanyaan yang belum kita sampaikan. Ya, Kita diskusi nanti di. saya akan jawab 3. Iya, betul. Oke, kita akan dulu. Terima kasih.